harus loncat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lalu apa yang terjadi hari ketiga? Hari ketiga ada berita goncang di rumah sakit karena kakek-kakek itu alat napasnya digigit, diputusin sampai copot. Ininya itunya napasnya itu sampai putus. Nggak pernah terjadi. Satu rumah sakit heboh karena nggak pernah terjadi. Dan ini terjadi kepada ayah saya. Kekuatan dari mana itu bisa putusin bahwa dia kuat? Dia bukan mau mati, dia mau hidup. Dan lalu saya bikin planning. Ini tahapan iman ya, tahapan iman. Saya bikin planning. Minggu pertama dokter akan datang tiap 2 hari sekali. Minggu kedua seminggu 2 kali. Minggu ketiga, minggu keempat, I make a plan. Itu adalah iman saya bahwa dia akan dikunjungin sekian. Dan papa saya pulang ke rumah, pulang dari rumah sakit, tepuk tangan. Lalu kunjungan dokter. Habis itu bapak saya bilang, aku pengen makan pecel lele. Dia makan pecel lele 1 tahun lamanya dengan sambal terasi sama lalapan setiap hari. Ada nggak orang sakit makannya pecel lele? Hah? Yang kriuk-kriuk udah gitu garing lagi ikannya. Amazing. Tapi itu terjadi. Tetapi saya tidak stop. Setiap hari saya kunjungin, tepat waktunya jam 4 sore. Saya urapin lagi sambil puji-pujian. Saya urapin every day. 1 tahun itu saya nggak keluar negeri, saya nggak pergi kemana-mana, just for my father, watching him, look at him, sampai tahun baru selesai, wedding sudah selesai, ayahku masih hidup, masih tahun baru, sampai Cynthia dia cicipin semua makanan. Ada orang sakit mau cicipin semua makanan. Setelah itu baru Tuhan bicara sama saya. Baru Tuhan bicara sama saya bulan Februari, setelah Cynthia bicara sama mamamu bahwa papamu mau dibawa ke surga. Sudah siapkah dia? Saya disuruh ngomong, sayanya kok nahan, nggak enak hati. Saya bilang, aduh kesian ya mamaku ya, kapan ngomongnya, nggak enak. Saya tahan 1 minggu. Lalu Tuhan mendesak saya lagi, bicara ini sudah waktunya bahwa papamu akan diambil. Lalu suatu sore itu saya datang ke rumah mama saya bicara, mama, papa kan sudah ikutin ya perkawinannya Yona. Sekarang kalau papa pulang ke surga udah boleh belum? Mama saya merenungkan gini, terus dia bilang, ya oke, sudah boleh. Sudah boleh. Akhirnya itu berapa bulan nih setelah dihitung-hitung? 14 bulan. Tepuk tangan. Dari vonis dokter sampai hidup lagi 14 bulan. Lebih dari yang saya harapkan. Lebih dari saya harapkan. Dan ayah saya tahu dia mau pulang ke surga. Dia tahu. Dia nggak pikun. Dia bilang, kayaknya rumahku bukan yang ini. Rumahku ini banyak kamar mandinya, banyak kamarnya, bukan yang ini katanya. Tiap hari dia bilang sama saya, papa mau pulang. He said that every day. Selama seminggu dia mau meninggal, dia bilang papa mau pulang. Masih ada otaknya, enggak kayak orang blow on, enggak. Lalu kakak saya bohongin keliling-keliling masuk lagi di rumah yang lama. Lalu udah masuk ke rumah yang lama, dia bilang kenapa rumahnya ini lagi? Dan lagi katanya bukan yang ini rumahnya. Berarti dia sudah lihat rumahnya yang di surga. Dan sampai suatu sore dia bilang sama saya, pegang tangan saya, papa mau pulang. Saya bilang oke, because I know. Boleh papa, boleh jalan ketemu Yesus, oke, sudah oke.
Apa yang terjadi? Saya pulang sore itu, setelah itu dia tidur, nggak bangun lagi sampai besok paginya. Badannya panas, lalu dia hanya bangun satu kali pas saya datang jam 9 pagi. Karena saya dapat kabar dari suster, papa panas badannya, tidak mau buka mata. Dan saya sudah siapkan, beli nasi bungkus, apa semuanya saya bawa. Karena saya tahu this is the day. Betapa luar biasanya kalau orang punya satelit barengan sama Tuhan, informasi semuanya dikirim kasih kita. Betul? This amazing. Sampai the day untuk kapan meninggalnya Tuhan kasih tahu. Jadi kita ada persiapan. Nah itulah sejak itu saya datang jam 9 pagi, dia buka matanya, dia bilang sekali lagi, papa mau pulang, papa selamat jalan. Saya minta pembantu, supir semuanya pamit. Adik saya yang ada di Amerika, yang ada di telepon, semua pamit. Yang ada di Singapura semua pamit. That is amazing. Dan terjadi, pamit semua. Terakhir orang yang dipamitin adalah Pak Joni Andrean bersama anak saya. Papa, selamat jalan ya papa. Pa, selamat jalan ya. Semua sudah komplit. Langsung tidur, merem. Dan gak bangun. Deep sleep. Sampai malam jam 10, jam 11 itu dia jalan. Tapi waktu jam 4 sore, dokter udah periksa, ini tidak ada rasa apa-apa lagi. Dari jam 12 siang, jam 4 sore, ini sebentar lagi akan jalan. Dan benar, ternyata memang seperti itu. Saya ingin katakan bahwa pengalaman saya ini bukan pengalaman biasa. Nggak banyak orang yang bisa ngalamin seperti saya. Kenapa? Karena kita harus menjaga kepercayaan kita kepada Dia. Kita harus menyerahkan sepenuhnya hati kita kepada Dia. Dan kita menganggap bahwa mencari Dia adalah makanan dan minuman, melebihi apapun juga. Kita boleh lapar, tapi jangan sampai nggak baca firman. Karena firman itu adalah makanan dan minuman kita. Berarti pekerjaan kita nomor 1 di dunia bukan membesarkan badan kita, tapi membesarkan spirit kita, membesarkan iman kita. Sampai di mana imannya gedenya nih? Orang bisa lihat badanku kecil, tapi yang di dalamnya itu badan boleh kecil, tapi rohnya besar. Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Kenapa bisa besar? Kenapa bisa besar? Karena rohnya diberi makan. Dan itu nggak stop. Waktu terbukti, waktu makan firman, makan minum darahnya. Jadi ini di dalam ini punya kepercayaan yang begitu besar dan sangat bold bahwa maut bisa dikalahkan. Ingat, maut bisa dikalahkan. Karena ini saya nggak ragu-ragu lagi kayak orang ragu-ragu. Saya sudah bikin plan. Saya sudah bikin peralatan di rumah, udah kayak rumah sakit, ranjangnya semuanya, oksigennya semua saya udah siapin. Itulah namanya percaya dan bekerja. Kita harus mengaktualisasikan iman kita sesuai seberapa besarnya imanmu. Tapi kan kita jarang mau melihat ke dalam, karena kita pikir kita sudah terima Yesus jadi Kristen udah cukup. Padahal itu bilang gak cukup. Karena iman itu harus dikerjakan dan ditumbuhkan, terus dibesarkan dan dibesarkan, semakin hari semakin besar. Semakin gemuk, semakin besar spiritmu, semakin takut iblis sama engkau. Karena dia bilang, oh udah jangan main-main sama yang ini. Jangan main-main sama yang ini. Kabur dia. Benar, kabur. Kenapa? Tuhan bilang roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih besar daripada roh-roh dalam dunia. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Berarti makan firman, makan firman, makan firman, makan firman every day. Dan saya itu lakukan dari umur saya 21 tahun hingga sekarang 1981 sampai 2024, Bu, berapa? 40 tahun lebih. Saya makan. Jasmani saya kurang makannya, makanya badannya kecil. Tapi rohaninya rakus saya. Gak apa-apa. Satu hari hajar. Karena kita pengen sesuatu dan akhirnya terjadi. Terjadi apa? Pertumbuhan. Betul ya? Rohani makan bertumbuh gak, Pak? Bertumbuh. Rohani tidak makan. Sorry, kamu lemah. Kamu weak. Sehingga kamu gampang dikalahkan oleh iblis. Dan kamu adalah santapan iblis. Karena engkau dipermainkan hidupmu. Sekarang boleh ada persoalan kiri, kanan, depan, belakang saya. Gak ada yang takut. Gak ada yang bikin saya sedih. Perkataan jelek kah, ini kah, itu kah, gak usah pusing. Karena apa? Karena kita itu sudah dibentuk oleh Tuhan dengan bukti waktu. Gak ada orang yang langsung besar sesaat. Gak ada orang yang langsung jadi kuat sesaat, tuh gak ada. Yang ada adalah latihan. Betul ya, Pak? Mau jadi atlet yang hebat, menjadi pemenang olimpiade, latihannya keras gak? Ya udah. Menuju raksasa rohani ya seperti ini, Bu. Iya. Karena latihannya sangat keras dan sangat disiplin. Sangat disiplin. Ini yang paling penting, komitmen. Komitmen ini salah satu dasar daripada disiplin kita. Satu kali kita bilang begini, kita taat, Tuhan berkata, berjalan, berlari bersama aku, dan saya lakukan. Tiap hari 10.000 langkah, dan saya sudah lakukan 4 tahun lamanya. Padahal saya itu orang males. Saya pikir badanku kecil, lemak apa yang mau dibakar? Saya kan lagi kebingungan, Tuhan, lemak apa lagi yang mau dibakar di tubuhku? Tapi aku taat begitu saja, berjalan dan berlari bersama aku, dan sambil terus 10.000 itu 8 km per hari saya memuji Tuhan dan berdoa buat bangsa-bangsa. Pada saat saya berdoa memuji Tuhan buat bangsa-bangsa, roh saya makin kecil apa besar? Besar sekali. Karena saya bisa melihat dunia. Saya bisa melihat dunia, speknya Tuhan saya tahu. Makanya saya bisa detail. Orang lain gak bisa hafal, Pak, untuk kota-kota dunia, betul? But it's come on my mind, like that. Seperti peta, langsung ke sini. That's it, masuk. Karena apa? Karena satelitnya Tuhan sudah dapat diakses langsung di sini. Ini yang harus didoakan oleh engkau tiap hari. Saya bisa melihat yang orang lain gak bisa lihat. Saya bisa mengerti apa yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan buat bangsa Indonesia. Dan itu gak ada orang percaya. Tapi saya percaya. Makanya saya doain terus setiap hari. Gak ada orang yang percaya bahwa Korea Utara dan Korea Selatan akan bersatu. Tetapi itu Tuhan kasih tahu di hati saya. Ongoing. Makanya sekarang mereka membuat satu tim, namanya tim unification. Betul, Pak? Betul ya, Pak? Ada ya tim ya untuk negosiasi terus, unification. Karena apa doa kita? Ini yang Tuhan mau. Kita harus kuat di dalam spirit, yaitu spirit itu harus berbicara, spirit itu harus bekerja, spirit itu harus berdoa. Nggak boleh diem. Harus diaktualisasikan terus, ditingkatkan, diakselerasikan, naik, semakin naik. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga, barang siapa menang. Yuk kita baca. Terakhir, Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku dan kau tidak menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 10, 11 dan 12. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Namaku yang baru. Berarti barang siapa menang. Lalu saya diberikan karunia mimpi. I have a lot of dream. A lot. Dimana dalam mimpi saya itu, saya banyak berperang dan saya melindungi orang-orang. Saya mau mati buat orang-orang yang ada di belakang saya. Dan saat itu saya lihat itu setan. Dia sedang membawa cawan murkanya dia, ya kan? Seperti kutukan gitu, wrath, ya kan? Tapi saya ikut terbang, dia terbang di sana, saya terbang di sini, banyak orang di belakang saya yang saya lindungin. Saya bilang gak apa-apa, kalau saya sampai mati pun aku bersedia, asal itu tidak menyerang orang-orang yang aku doakan. Jadi terbanglah aku, berhadapan dengan dia, dan kita tabrakan. Lalu saya merasa aku udah mati kali. Ya, aku merasa aku udah mati kali. Gelap gitu kan ya. Tapi tiba-tiba aku berada di sebuah meja dan dikelilingi oleh orang-orang yang aku doakan. Semua kelilingin meja itu. Dan aku lihat, aku nggak jadi mati ya tadi. Padahal aku tadi udah mau mati gitu. Aku mau berperang untuk bisa mati. Tapi setelah itu saya lihat, wah, bajuku berkilau-kilauan, sepatuku berkilau-kilauan, semua berkilau-kilauan. Tepuk tangan. Berarti itulah yang Tuhan mau, bahwa engkau mau mati. Engkau mau mati buat orang lain. Itulah Tuhan menyediakan pekerjaan buat kita. Sadarkah engkau bahwa engkau harus mengikuti jejaknya sampai Tuhan mau mati buat kita, dan kita pun harus mempunyai hati, saya mau mati buat Tuhan. Tepuk tangan. Kita lanjutkan Pastor Percy. Your time now. Please come forward. You said everything. Yeah. You make the complete of statement. You're not gonna believe me, but my word is exactly what you are telling. From Abraham and what Jesus said about we are his friend. Amen. This is